Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa dan para teman-teman yang berbahagia, kami akan menyampaikan satu tema tentang hukum agama, tentang Islam. Mungkin namanya orang itu akan berkembang, pemikiran itu akan berubah sesuai dengan usia, sesuai dengan perjalanan usia seseorang. Mungkin pada saat masih muda, usia remaja, seseorang sering meninggalkan kewajiban-kewajiban beragama seperti sholat, seperti zakat, puasa, dan juga mungkin malah kadang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau berjudi. Semuanya itu kan dilarang oleh agama. Namun seiring dengan perjalanan waktu, seseorang akan berubah pikirannya. Semakin bertambah usia, semakin berpikir, semakin tua, dia semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga berpikiran yang positif, sehingga dia ingin merubah kebiasaan-kebiasaan masa mudanya, kebiasaan yang dilakukan sebelumnya, yang notabene-nya itu menerjang aturan agama, menerjang aturan syariah. Satu contoh, dulu misalnya ada seseorang, si A, pada masa mudanya dia terlepas dari aturan keluarga, terlepas dari aturan agama. Si A melakukan suatu kebiasaan atau kegiatan yang dilarang oleh agama, misal judi. Walhasil si A ini dari tidak punya apa-apa, dia melakukan, membiasakan perjudian misalnya, yang pada akhirnya si A ini sehingga sukses secara ekonomi, secara kehidupan berkat judi yang dia geluti. Tambah lagi sudah mendekati 60 tahun. Nah, pada saat umur ini si A itu ingin bertaubat, sehingga akhirnya si A ini ingin bertaubat. Lantas bagaimana ketika si A ini ingin bertaubat, si A ini ingin lebih dekat dengan Tuhannya? Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara mentasarufkan uang atau kekayaan hasil judi? Maka agama telah mengaturnya. Jadi menurut pengetahuan, menurut aturan agama, boleh hasil judi itu ditasarufkan ke dalam hal-hal yang menurut dia itu lebih baik dan manfaat. Bahkan karena dia ingin bertobat, pertama kalinya yang harus dilakukan justru harus mengembalikan harta-harta yang dia peroleh dari jalan-jalan yang tidak benar. Bahkan untuk mentasarufkan, untuk membelajarkan harta yang dia miliki, yang dimiliki oleh si A tadi, itu menjadi syarat utama untuk dia bertaubat. Lalu kemudian cara mengembalikannya bagaimana? Kalau memang harta yang dia kuasai dari hasil judi tersebut pemiliknya diketahui,
ya harus dikembalikan kepada pemilik yang berhak. Misalnya jelas dia selama hidupnya hanya berjudi dengan si B saja. Nah, berarti kan pemiliknya diketahui. Si A menang terus, kalau judi dengan si B menang terus, tidak pernah kalah. Sehingga kekayaan yang dimiliki oleh si B akhirnya habis dikuras dalam perjudian tadi yang dimenangkan terus oleh si A. Berarti ini jelas harta yang diperoleh oleh si A ini jelas hartanya si B. Itu contoh kalau memang diketahui harta yang dimiliki oleh si A itu diketahui pemiliknya. Kalau tadi misalnya si A berjudinya hanya dengan si B, berarti jelas harta tersebut adalah hartanya si B. Lantas ketika si B sudah tidak ada, harta itu ya harus dikembalikan kepada si B, karena yang berhak atas warisan si B adalah anaknya si B. Misalnya si C, si B punya anak si C, maka harta ini juga harus dikembalikan kepada si C. Nah, itu yang pertama. Itu kalau mungkin harta hasil judi itu jelas bisa diketahui pemiliknya. Itu kalau mungkin. Sekarang kalau yang berjudi orangnya banyak, tidak diketahui harta siapa, si A, si B atau yang apa, Anda jelas harta ini. Tapi yang jelas si A itu mendapatkan harta kekayaan tadi dengan cara berjudi, ingin mengembalikannya. Lantas kepada siapa? Urutan kedua, ketika pemilik daripada harta hasil judi tersebut tidak diketahui baik pemiliknya atau ahli warisnya, maka dikembalikan kepada Baitul Mal. Nah, Baitul Mal berarti kalau dulu kalau di negara Islam itu atau di Arab itu ada namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu harta-harta milik negara, di mana nanti harta milik negara ini akan dikembalikan kepada rakyatnya atau untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini harus dikembalikan kepada Baitul Mal atau kas negara, katakanlah begitu. Nah, kalau Baitul Malnya tidak ada, kas negaranya tidak ada, lalu kepada siapa harta tadi kita kembalikan? Kepada qadhi. Urutan ketiga, kalau Baitul Malnya tidak ada, kas negaranya tidak ada, maka dikembalikan kepada qadhi ila qadhin siqatin, kepada seorang qadhi, seorang pemimpin yang bisa dipercaya, seorang qadhi, pemimpin agama yang bisa dipercaya. Ila qadhin siqatin. Lalu ketika Baitul Mal tidak ada, orang yang bisa dipercaya tidak ada, lalu kepada siapa lagi? Dikembalikan kepada kemaslahatan umum, kemaslahatan orang Islam. Bisa harta ini dibagikan kepada orang-orang Islam yang orang fakir miskin, ya, kita bagikan kepada orang-orang lemah, mustad'afin, orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang yang di bawah kolom-kolom jembatan, yang memang dia tidak punya pekerjaan, atau orang-orang tua yang sudah tidak bekerja sementara dia butuh kebutuhan. Ini bisa dikembalikan atau diberikan kepada mereka. Atau orang-orang anak-anak yatim. Ini salah satu untuk kemaslahatan. Bisa juga kemaslahatan berupa selain orang, katakanlah misalnya bangunan, boleh. Harta ini dari hasil judi tadi bisa diberikan untuk pembuatan jalan, untuk pengaspalan jalan, untuk pengurukan jalan yang masih belum baik, yang masih becek misalnya, kita belikan dari harta hasil judi ini untuk membeli batu, untuk membeli semen, untuk mengaspal dan lain sebagainya. Boleh, itu termasuk kemaslahatan umum. Jadi ketika ada seseorang yang ingin bertaubat, hartanya jelas haram, boleh harta tadi diserahkan kepada hal-hal yang sudah saya sampaikan di atas secara berurutan. Ini seperti dalam kitab ini, yaitu kitab
Hamis I'anatu Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ta'adzara raddu zalamati ngalal maliki awarisihi sallamaha liqaddin siqatin. Kalau seseorang yang bertaubat akan bertaubat harta benda yang dia miliki dengan jalan tidak benar, dia ingin bertaubat, maka kembalikanlah kepada pemiliknya atau ahli warisnya. Itu kalau memang ditemukan. Sementara kalau tidak ditemukan, fa in ta'adzara raddu zalamati 'alal maliki aw warisihi sallamaha. Kalau dia akan mengembalikan harta judi tadi kepada pemilik, sementara pemiliknya tidak diketahui atau ahli warisnya sudah tidak ada atau tidak diketahui, maka sallamaha liqaddin siqatin. Maka diserahkan kepada seorang qadhi, seorang pemimpin yang bisa dipercaya, seorang pemimpin yang terpercaya. Artinya terpercaya bagaimana? Setelah seorang qadhi tadi ini diberi wewenang untuk mengelola harta daripada hasil judi tadi, ini dia terima dan dia tidak gunakan untuk dirinya sendiri, tetapi digunakan semestinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu namanya siqatin. Jadi tidak untuk memperkaya diri. Sementara ketika qadhi tidak ada, ketika qadhinya tidak ada, bagaimana? Fa in ta'adzara, kalau memang uzur tidak ada qadhinya, sarafaha fi ma syaa minal masulih. Boleh orang yang akan bertaubat tadi menyerahkan, memasrahkan, mentasarufkan harta judinya tadi semau dia, yang penting minal masoleh, yang penting itu untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Hanya kita serahkan begitu saja, tentunya ada ngindang kitongi khobarihi, ketika memang malik atau pemilik harta ini sudah nggak diketahui, lah baru ini diserahkan kepada kemaslahatan umum, tentunya biniatil ghormi, dengan niat untuk mengembalikan, dengan niat untuk mengijoli harta yang dulu pernah diambil, dihasilkan dari judi tadi. Kesimpulannya begini para pemirsa, kalau seseorang jelas masa mudanya melakukan kemaksiatan, hasil daripada uangnya dengan jalan tidak baik, sementara dia sudah tua ingin bertaubat, bertobatlah. Karena Allah itu maha menerima taubat. Sementara untuk membersihkan, untuk membebaskan daripada harta-harta yang dia miliki, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya kalau diketahui. Kalau pemiliknya diketahui, atau kepada ahli warisnya, itu pun juga kalau diketahui, atau kepada pemimpin yang bisa dipercaya. Kalau tidak ada, maka diberikan, ditasarufkan, dibelanjakan untuk kemaslahatan umum. Jadi itu saja para pemirsa, semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.